Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas saya yaitu tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Atika Purnamasari dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Hertasia Lagan SPD MM dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9 Atika Purnamasari dan pengajar praktik saya adalah Pak Agus Irawan SPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan jurnal refleksi modul 1.4 budaya positif model. Nah, pada jurnal refleksi modul 1.4 budaya positif saya menggunakan model 4F, yaitu facts adalah peristiwa, feelings perasaan, finding pembelajaran, dan future adalah penerapan. Pada model 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway dan 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. Yang pertama, facts, yaitu pengalaman hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kemudian findings, yaitu pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah feelings, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Dan yang terakhir future, penerapan tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Yang pertama adalah facts ataupun peristiwa, pengalaman. Dalam modul 1.4 ini saya mempelajari budaya positif dengan kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi serta aksi nyata. Sedangkan hal baru yang saya tahu tentang diri saya, yaitu setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan masih kurang tepat. Saya juga masih belum bisa menempatkan posisi kontrol saya sebagai guru dengan tepat. Hal baik yang saya alami dalam modul ini, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sedangkan hambatan atau kesulitan yang saya hadapi, teori yang saya pelajari dalam modul ini relatif baru, sehingga saya sedikit terhambat dalam menerapkannya dan juga mendapatkan pro kontra dari warga sekolah. Solusi dalam mengatasi masalah, saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep baru yang saya pelajari sehingga saya akan lebih memahaminya lagi dan melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah mulai dari kelas dan saya sendiri. Dan yang kedua adalah feelings, perasaan yang muncul yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa sangat antusias sekali. Saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman baru. Yang saya rasakan selama penerapan aksi nyata, selama melaksanakan aksi nyata, saya sangat bersemangat sekali, terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi, juga berbagai pemahaman bersama rekan sejawat. Saya mendapatkan respon positif dari anak-anak dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan,
sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi untuk menerapkan budaya positif di sekolah saya. Dan pada tahap ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan, yang pertama, banyak pelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran budaya positif ini, diantaranya bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya. Kemudian, hukuman dan penghargaan tidak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan murid, sebaliknya akan membuat murid tersakiti. Berikutnya, setiap perilaku murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Kemudian, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Hal baru yang saya dapatkan, konsep restitusi, ternyata apa yang saya yakini selama ini telah keliru dan hanya merupakan ilusi. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan akan memberi efek jerah dan motivasi, namun itu salah. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama, akan memberikan dampak negatif bagi siswa. Pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. Keyakinan kelas, selama ini saya menerapkan kesepakatan kelas yang saya rasa sudah tepat dan lebih mengenal dari tata tertib karena sudah saya susun. Namun, ternyata hal ini tidak demikian. Mungkin karena masih banyak kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas sehingga anak masih merasa susah diatur. Keyakinan kelas membuat anak-anak lebih positif. Yang keempat adalah future, aksi atau tindakan. Hal yang akan saya lakukan tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu agar masalah dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Selalu mengambil opsi restitusi dan selalu melibatkan murid dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada komunitas saya agar budaya positif di sekolah segera terwujud. Selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Nah, berikut adalah foto-foto kegiatan. Yang pertama, eksplorasi konsep, yang kedua kolaborasi, kemudian melakukan segitiga restitusi, pendampingan individu yang kedua, dan lokakarya yang kedua. Nah, demikianlah hasil tugas saya, yaitu tentang jurnal refleksi di mingguan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.